Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, video kali ini kita akan bahas syarat pinjam uang di bank yang wajib kita harus penuhin. Meminjam uang di bank masih menjadi solusi cepat untuk mengatasi kesulitan keuangan bagi keluarga atau pengusaha yang memerlukan tambahan modal usaha. Namun, terdapat syarat yang harus dipenuhi. Apa saja syarat pinjam uang di bank sehingga pengajuan pinjaman diterima oleh bank? Setiap bank memiliki persyaratan yang berbeda-beda. Secara umum, berikut persyaratan meminjam uang di bank agar disetujui. Disimak ya teman-teman. Yang pertama adalah berkas identitas diri. Setiap orang yang ingin mengajukan pinjaman uang di bank harus melengkapi berkas-berkas berupa identitas diri seperti KTP dan kartu keluarga. Untuk persyaratan identitas diri, data yang tercantum dalam identitas harus benar-benar valid. Data alamat di KTP misalnya, harus sesuai alamat tempat tinggal di mana Anda mengajukan pinjaman. Nah, bagaimana jika alamat di KTP dan tempat tinggal berbeda? Anda masih bisa mengajukan pinjaman. Syaratnya, Anda harus mencantumkan surat keterangan dari kelurahan setempat. Nah, jika sudah menikah, Anda perlu melampirkan KTP Anda beserta istri. Tujuannya agar pihak bank mengetahui bahwa pengajuan pinjaman tersebut diketahui oleh kedua belah pihak. Yang kedua adalah akta nikah. Untuk Anda yang sudah menikah, syarat agar dapat pinjaman bank adalah dengan melampirkan fotokopi akta nikah. Dokumen akta nikah tersebut dipakai oleh pihak bank sebagai bukti bahwa harta yang ada adalah milik bersama suami dan istri. Pihak bank juga ingin memastikan jika kelak terdapat masalah dengan pinjaman, misalnya terjadi kredit macet, hal itu akan lebih mudah mengurusnya. Syarat yang ketiga adalah buku tabungan. Pihak kreditur ingin memastikan tentang kemampuan Anda dalam mengembalikan pinjaman. Oleh karena itu, bank akan meminta Anda untuk mencantumkan fotokopi buku tabungan saat Anda mengajukan pinjaman di bank. Dari buku tabungan itu akan terlihat tentang kondisi keuangan Anda. Bank biasanya meminta fotokopi mutasi buku tabungan untuk jangka waktu 3 bulan terakhir. Catatan mutasi ini akan menjadi acuan bank untuk menilai kemampuan keuangan Anda. Jumlah saldo dalam buku rekening Anda juga menandakan kesanggupan Anda mengembalikan pinjaman dengan cara mengangsur untuk jangka waktu tertentu. Untuk itu, pastikan bahwa saldo yang Anda miliki dalam tabungan lebih dari cukup sebagai syarat mendapatkan dana di bank. Yang keempat, surat keterangan penghasilan. Slip gaji atau surat keterangan penghasilan sering menjadi syarat penentu pinjam uang di bank. Pihak bank akan menjadikan syarat ini sebagai salah satu bahan pertimbangan apakah pengajuan kredit Anda ditolak atau diterima. Dari slip gaji atau SKP ini juga, apabila disetujui, pihak bank akan memberikan persetujuan tentang besaran nominal pinjaman bank. Di sini, jika pinjaman yang diajukan cukup besar sementara jumlah pendapatan Anda kecil, kemungkinan besar nominal pinjaman yang Anda ajukan tidak disetujui. Syarat yang kelima adalah bukti tidak memiliki tanggungan dan cicilan. Saat pengajuan pinjaman uang di bank, pihak bank biasanya akan meminta bukti kepada Anda sebagai calon kreditur bahwa Anda tidak memiliki tanggungan atau cicilan. Permohonan pinjaman uang mudah diterima pihak bank jika Anda tidak memiliki tanggungan atau angsuran di tempat lain. Sebaliknya, jika Anda memiliki tanggungan berupa cicilan, tagihan kartu kredit atau lainnya, hal ini akan mempersulit Anda ketika mengajukan pinjaman. Oleh karena itu, agar pinjaman aplikasi Anda mudah diterima bank, Anda sebaiknya menyelesaikan tanggungan atau cicilan di tempat lain terlebih dahulu. Ini juga menjadi syarat utama pinjam uang di bank yang harus Anda penuhi.
Nah, itu tadi teman-teman syarat untuk mengajukan pinjaman ke bank. Ajukan pinjaman sesuai kebutuhan dan kemampuan ya teman-teman. Dalam menyalurkan dana pinjaman bank tentu tidak mau ambil resiko kredit macet. Misalnya, kamu punya gaji 3 juta, tapi mau ajukan pinjaman sebesar 200 juta. Sangat kecil kemungkinannya bank akan meloloskan pengajuanmu itu. Sebab sekalipun pinjaman diambil dengan tenor 5 tahun, angsuran yang harus dibayar tetap melebihi penghasilan. Singkatnya, bank tak akan kasih pinjaman kalau debitur dinilai tak mampu membayar. Ini juga sebetulnya dapat menyelamatkan calon debitur atau utang gara-gara plafon pinjaman di luar kemampuan. Secara umum, bank akan memberikan pinjaman dengan cicilan tidak lebih dari 30% penghasilan debitur. Dengan begitu, kemungkinan debitur bisa melunasi pinjaman tanpa mengganggu pos keuangan yang lain. Harus teman-teman perhatikan, tentukan tenor pinjamannya ya. Semakin lama tenor pinjaman yang diambil, semakin ringan cicilan per bulannya. Tapi bunga yang ditanggung pun juga akan lebih besar. Semakin singkat tenor pinjaman yang diambil, beban bunga yang dibayar jadi lebih sedikit. Tapi angsuran bulanannya bisa memberatkan. Nah, mana yang sebaiknya dipilih? Untuk menentukan tenor pinjaman, teman-teman harus memperhitungkan dulu maksimal uang yang bisa disisihkan dalam sebulan. Semakin cepat lunas, tentu semakin baik. Tapi kalau bikin pos keuangan lain terganggu, ya gimana tuh? Menambah jangka waktu cicilan 2 atau 3 bulan mungkin lebih baik. Buatlah perencanaan penggunaan dana pinjaman dan rencana bayar cicilan dengan cermat, agar bisa menentukan tenor pinjaman seideal mungkin. Jika semua sudah dilakukan, artinya teman-teman sudah siap buat ajukan pinjaman di bank. Caranya bisa dengan mendatangi langsung kantor cabang atau menghubungi customer call bank yang telah dipilih. Oh ya teman-teman, sebelum teman-teman ambil keputusan untuk pinjam ke bank, sebaiknya teman-teman ingat dulu saudara-saudara kita atau keluarga-keluarga kita yang sekiranya bisa kita pinjamin uang. Dan sebelum kita pinjam bank sih, sebaiknya kita pinjam ke keluarga dulu supaya kita terhindar dari pinjam